kepekaan terhadap perasaan tuh penting menurutku. Oke. Jadi makanya di situ kan kita sebagai interior designer bukan cuma hanya mendesain, tapi kita juga harus ngobrol sama si klien, sama sang klien. Jadi sedikit ngulik lah backgroundnya apa, hobinya apa, terus minatnya gimana. Oke. Terkadang tuh kita bisa dapet yang dia suka ketika kita ngobrol sama mereka tuh. Oh hobinya tuh misalkan ini, hobinya tuh misalkan ini, atau yang hobi-hobi yang unik lah. Di situ tuh kita bisa dapat gitu. Oh, jadi sebenarnya tuh yang dia mau tuh ini gitu. Jumpa lagi di podcast Ruang Cerita, wadah bercerita bagi orang-orang yang kreatif, inovatif, serta inspiratif. Tentunya bersama saya Nizar. Oke, di podcast Ruang Cerita kali ini ya, di episode yang ke-5, kita kedatangan bintang tamu yang tentunya belum pernah tampil di layar kaca si Bambu Studio. Wah, penasaran ya kan? Tapi ya penasaran kalian pasti udah nggak terlalu karena sosoknya itu sudah tampil di thumbnail kalian ya kan. Ya, oke. Di samping aku udah ada teman kerja, ya teman boleh dikatakan hampir-hampir sebaya karena nggak beda jauh ya umurnya. Betul. Seseorang yang belum lama aku kenal karena juga belum lama dia bergabung di si Bambu Studio, tapi pengalamannya udah cukup banyak, terutama di dunia arsitektural. Yes. Oke, langsung aja kita sambut seseorang bernama Mas Faisal. Ya. Gini dulu Mas. Oke. Oke, Mas Faisal. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Baik ya. Ini maaf ini. Harusnya kan Mas Faisal malam ini prepare besok pulang. Iya. Tapi malah tak gangguin buat podcast dulu. Nggak masalah, nggak masalah kok. Ya. Tadi sore kan awal jadwal. Betul. Tapi ternyata Mas Faisal masih ini meeting ya tadi. Iya, meeting. jadi itu tadi lagi meeting via Zoom. Kebetulan untuk kliennya ini bisa dibilang aktif ya. Jadi ketika misalkan kita ngasih lihat desain yang A, oh dia langsung nanya, Mas ini pakai apa, atau ini gimana Mas gitu. Jadi terkadang ketika kita ngejelasin mau nggak mau ya kita harus istilahnya merendahkan diri gitu ya. Merendahkan diri, jadi menunggu dia nanya dulu, ngasih feedback dulu, terus kita jawab pelan-pelan. Terkadang tuh emang ketika kita presentasi terus ada jangka waktu tertentu ya mau nggak mau nggak bisa seperti itu terus gitu loh. Tergantung kliennya. Jadi kadang-kadang ngejelasin tentang interior, kita targetin waktunya paling presentasi cuma 1 jam, ternyata dengan klien yang unik ya itu bisa jadi cukup panjang waktunya. Tapi sebenarnya lancar ya kan tadi meetingnya? Lancar, alhamdulillah lancar. Cuma karakter orangnya yang mungkin sangat antusias jadi banyak tanya ya. Jadi banyak tanya, Mbak. Oke, tapi malah ini ya, justru kalau kayak gitu merasa senang atau gimana Mas? Kalau misal dapat klien yang aktif kayak gitu? Senang malah, sebetulnya senang. Senang banget. Jadi apa yang kita kasih sama mereka tuh langsung di feedback. Jadi kalau misalkan kita pengen melihat karakter orangnya seperti apa, keinginannya seperti apa, dan dapat kliennya seperti itu tuh udah senang banget. Jadi bisa langsung ketebak, oh dia maunya ini, dia pengennya kayak gini, gitulah. Tuh. Belum sempet nanya-nanya aja, Mas Faisal ini udah langsung bercerita ya kan. Memang inilah wadah bercerita bagi orang-orang yang kreatif, inovatif, serta inspiratif. Oke, Mas Faisal, ini kan banyak orang yang masih belum mengenal Mas Faisal secara anggota tim dari si Bambu Studio sebagai desainer interior ya. Betul. Mungkin bisa dikenalin dulu Mas Faisal ini siapa, nama lengkapnya, asalnya dari mana, terus ya mungkin bisa diceritakan lah Mas Faisal ini siapa sih sebenarnya? Oke. Perkenalan dulu ya. Oke, kalau nama tadi udah ya. Nama saya Faisal.
Lahirnya itu di Jakarta, bulan Juli tahun 94. 94, oke. Terus asalnya itu sukunya itu orang Betawi. Betawi asli. Betawi asli, benar. Wih. Jadi bapak tuh orang Betawi, ibu orang Betawi juga. Woi, anak Betawi. Iya. Lanjutkan Mas. Nah, Lanjut. ketinggalan zaman katanya. Emang bener ya kalau misalkan Betawi itu identik dengan bahasa-bahasa yang diganti pakai huruf E, huruf vokalnya. Misalkan katanya, iye. Sebenarnya itu dialek ya, dialek atau mungkin bisa dibilang kalau orang ngomong tuh kayak aksennya gitu loh. Aksennya. Betawi itu kan juga ada banyak ya macamnya. Ada yang emang dia di pinggir, ada yang emang misalkan di tengah, itu macam-macam juga. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Oke. Beda-beda. Kayak ini ya, suku Jawa. Di Jawa Timur pun, Ada yang di Jawa Timur. Jawanya tuh khas. Bahasa Jawanya khas, di Jawa Tengah khas. Iya. Di Jogja pun beda lagi. Ada bahasa-bahasa khasnya. Oke, menarik banget nih. Jadi orang Betawi ya. Betul, orang Betawi. Tapi untuk di podcast ini ngomongnya aku kamu aja nggak apa ya? Iya nggak masalah. Soalnya gini Mas, katanya ini ya, kalau misalkan di Jakarta aku kamu tuh kayak orang yang deket banget. Iya. Tapi kalau cowok sama cowok bilang aku kamu kayak aneh. Iya bener ya Mas. Ya kalau emang misalkan kebiasaan aja sih. Kebiasaan ya? Kebiasaan aja. Lo gue kan. Jadi kan kalau di Jakarta ngomongnya lo gue aja. Cuman kan kalau di sini ya Semarang ya, sebagai orang pendatang jadinya ya menyesuaikan. Menyesuaikan. Gitu kira-kira. Oke. Tapi kalau di kantor Bogor nih, ini kan Mas Faisal sebenarnya plotnya kan di kantor Bogor. Betul. Nanti kalau bahasa di sana sehari-hari lo gue atau enggak? Nah ini lucu nih. Gimana? Jadi kan ada tim juga di sana, si Mas Afni. Nah kalau Mas Afni kan ngomong ke aku tuh, ya aku kamu gitu kan. Oke. Tapi kalau ngomong sama kayak Pak Edo atau misalkan Mas Solhin ya kadang-kadang, yaudah lo gue aja. Oh gitu. Kadang-kadang. Oh. Atau misalkan ya kalau sama Pak Edo ya mungkin ngomongnya, oh yaudah saya. Tapi kalau misalkan lagi keceplosan kadang-kadang ya keluar juga, Pak gue mau gini gitu. Tapi emang kadang tuh bahasa tuh berpengaruh juga sih. Ketika kita pakai bahasa yang mungkin ya santai, nggak terlalu formal. Betul. Jadi kita lebih enak aja dalam kerja. Mungkin ya. Sebagian orang. Saya tidak mengeneralisir. Oke. Thank you buat Mas Faisal udah datang ke sini nih. Karena ya ini injury time banget karena besok udah mau balik. Oke. Jadi aku pengen nanya nih Mas Faisal. Karena di setiap waktu aku datang ke studio malam-malam, kalau Mas Faisal ada, lagi lembur kah atau lagi nyelesain project, itu tuh pasti lagi dengerin lagu-lagu yang British. Iya. Band-band British lah. Emang suka? Jadi itu emang seneng. Nggak semua band British ya. Aku tahu. Tapi kalau favorit itu dengarnya tuh Arctic Monkey. Arctic Monkey. Iya. Sejak kapan suka Arctic Monkey? Jadi itu pertama kali tahu band Arctic Monkey itu denger dikasih tahu sama teman waktu SMP. Waktu lagunya kalau nggak salah Teddy Picker apa? Itu. Oh Teddy Picker. Teddy Picker terus lanjut sampai akhirnya kan Arctic Monkey sempat vakum tuh. Sempat vakum. Terus nggak lama dia muncul lagi di tahun kalau nggak salah tahun 2013 kan. Terus ngeluarin single yang Do I Wanna Know. Nah, itu langsung. Wih, itu dudung dung. Nah, itu. Dudung dung dung. Itu enak banget. Jadi pas lagi kerja dengerin lagu itu udah langsung aja. Hanyut gitu. Jadi itu bisa dikatakan Do I Wanna Know itu salah satu lagu yang paling favorit bagi Mas Faisal. Iya, benar. Bisa dikatakan juga itu jadi back soundnya Mas Faisal buat berkegiatan mungkin entah kerja entah lagi nugas dulu. Jadi kalau ada sebenarnya di playlistku tuh juga ada beberapa lagu yang benar-benar favorit ya. Nah salah satunya itu kan Do I Wanna Know. Nah satunya lagi itu lagu Jepang. Lagu Jepangnya itu yang lama. Oh suka lagu Jepang juga? Iya suka juga. Tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya. Beberapa aja yang aku pilih.
Aku tuh seneng denger lagu Plastic Love. Itu Oke. sering banget aku putar. Plastic Love, wah saya malah nggak tahu tuh. Belum tahu ya. Belum tahu. Jadi itu Tapi sering dengerin kalau waktu di studio ada lagu Jepang tuh. Ya. Sering diputer. Itu kah? Enggak, itu sih bukan sebetulnya. Bukan. Jadi aku kalau dengerin Plastic Love biasanya aku pakai headset. Oh, Headset. oke. Soalnya emang nggak semua, nggak tahu ya. Kalau ngeliat di YouTube sih kayaknya banyak ya yang dengerin. Cuman kalau misalkan ajak ngobrol ke teman, lu tahu lagu Plastic Love nggak? Ya. Lu tahu lagu Plastic Love nggak? Kebanyakan dari mereka sih nggak tahu gitu. Tapi Mas Faisal ini tipe orang yang emang suka genre-genre tertentu atau sebenarnya semua genre masuk asalkan memang masuk di telinga? Iya, kalau aku sebenarnya semua genre sebenarnya masuk aja, masuk gitu kan. Tapi emang harus yang benar-benar, wah ini enak nih, wah nih masuk nih. Oke. Jadi akhirnya genrenya cukup banyak, tapi cuma beberapa lagu aja gitu. Oh iya, ya kurang lebih sama sih. Asalkan enak didengar aja. Oke lah, sikat. Oke, weh. Mau dinyanyiin gak tuh? Doa mana dong? Nah, soalnya gini Mas, katanya si Mas Faisal itu seseorang yang hobi berkaraoke. Bener nggak tuh? Jadi kalau berkaraoke ya, itu kayaknya pas lagi nggak sadar deh. Jadi yaudah ada lagu kayak ini aja, apa sih? Kakak tua, udah nyaut aja langsung. Kakak tuh. Ini karaoke, karaoke jurusan nyanyi di kamar mandi, nyanyi di ruang kerja gitu-gitu. Tapi emang ini Mas, emang suka nyanyi? Enggak juga sih. Kalau bener-bener nyanyi gitu ya, nyanyi bener-bener enggak. Cuman kalau ada lagu suka jadi ikut. Tiba-tiba jadi ikutan nyanyi. Nah, itu tuh yang sering. Oke. Tapi enggak terdistract ya? Misalkan lagi ngerjain project nih, sambil dengerin lagu, saking asiknya dengerin lagu sampai kayak enggak ke handle projectnya, jadi kayak malah dengerin lagu sambil goyang-goyang gitu. Alhamdulillah sih enggak. Jadi pas ngerjain project kadang kalau misalkan lagunya cocok nih, terus langsung dapet idenya, udah itu malah jadi kayak lancar gitu. Oh, berarti boleh dikatakan dengerin lagu sambil ngerjain project itu adalah hal yang wajib harus dipadukan bagi seorang Mas Faisal. Mungkin udah bisa dibilang jadi kebiasaan ya. Oke. Kebiasaan sih. Ini enggak sama enggak kayak Pak Rizal? Pak Rizal tuh kan di podcast kemarin tuh kan juga sempat cerita tuh. Ternyata lagu itu mempengaruhi desain yang dia buat. Oh iya. Misalkan klasik dia dengerin lagu-lagu Beethoven, lagu-lagu klasik. Nah kalau Mas Faisal apakah ada kaitannya lagu yang didengerin dengan proses desain yang dilakukan? Enggak. Gak ada. Enggak kalau aku. Jadi mau denger lagu apapun tergantung mau desainnya. Misalkan lagi ngedesain konsep modern minimalis. Mau nyetel lagu rock pun aku nggak masalah sebetulnya. Oke. Asalkan emang udah dapet nih. Sebenarnya tuh lagu buatku tuh hanya untuk ngebantu ritme aja. Bantu ritme. Jadi ketika misalkan kan ya pas ngedesain kan ya klik. Nah itu tuh bantu gitu. Dengan Jadi adanya lagu. Kliknya itu nanti disesuaikan dengan tempo lagunya. Kalau tempo lagu yang ngebeat jadi klik gitu. Enggak juga sih kayaknya. Nanti tiba-tiba malah bikin garis enggak. Ya, oke. Oke, tapi enggak mau nyanyi nih, Mas. Ya buat netizen lah. Enggak atau deh. buat Malu seseorang. Malu. Malu Mas. Wah, berarti bener nih. Mas Faisal itu tipe orang yang pemalu. Mungkin bisa dibilang begitulah. Bener Mas. Aku bisa ramah ke orang, tapi kalau memang misalkan apa ya disuruh sesuatu apa gimana, ya kadang ya jadi minder aja gitu. Jadi minder. Iya, kadang suka minder juga aku. Kalau misalkan even ketemu klien nih, ya aku tahu ya kliennya itu biasa apa gimana, tapi terkadang tuh ya, suka minder sendiri. Oke. Kita mundur ke agak belakang nih mengenai minder ya. Dulu mungkin waktu masa kecil gitu, apakah emang dari dulu tuh memang pemalu kayak misalkan disuruh maju di depan kelas gitu,
malu gitu? Iya Mas, atau gimana? Iya, kalau disuruh maju ke depan kelas tuh, suruh nyanyi, itu tuh itu malu. Tapi apa ya? Ujung-ujungnya sih tetap dilakuin ya. Ujungnya tetap dilakuin. Cuman nahan malunya itu sih. Kadang-kadang, aduh. Sebenarnya malunya tuh lebih besar karena apa? Karena takut kah atau gimana? Oke, ini juga nih. Malunya itu lebih ke, kadang suka takut nggak misalkan ekspektasi orang apa. Nah, ketika harus maju atau gimana, takutnya itu nggak dapet gitu ekspektasi orang apa, akhirnya kecewa. Nah, akhirnya aku jadi sedikit agak takut membuat orang jadi kecewa. Sebenarnya itu gitu loh. Oh, takut bikin orang jadi kecewa. Ternyata ini ya, di balik rasa pemalunya tuh ternyata menyimpan sebuah rasa, sebenarnya itu ketakutan yang sangat-sangat baik karena tidak pengen membuat orang kecewa. Iya kan? Justru itu bisa jadi dorongan buat Mas Faisal itu melakukan hal itu ya memang benar-benar total. Karena tidak mengecewakan. Benar. Tapi selama jadi arsitek nih, ya jadi desainer interior ya? Iya, betul. Ya kan pasti sering presentasi. Apakah rasa malu atau rasa mindernya Mas Faisal ini berpengaruh dalam setiap presentasi? Jadi kayak ragu gitu, ada nggak? Yang jelas sih kalau setiap presentasi itu pasti gugup ya. Aku tuh pasti gugup banget. Jadi ketika sebelum presentasi itu minimal tuh sejam aku udah ngekonsep gitu di presentasiku apa yang bakal aku omongin. Jadi nanti aku arahinnya tuh ke sini, nanti ke sini. Jadi kayak bikin poin-poin kan? Iya, poin-poin gitu. Tapi nggak aku ketik, nggak aku tulis, tapi aku inget di kepala. Jadi pas ngomong ya susunannya tuh gini. Apakah termasuk juga kayak disimulasiin misalkan di depan kaca misalkan terus sambil ngomong gitu nggak? Atau cuma kalau di depan kaca sih enggak ya? Depan kaca sih enggak aku. Tapi biasanya tuh aku ngeliat presentasi aku sendiri. Aku baca terus sambil mikir, oh nanti aku ngejelasinnya ke sini. Habis itu setelah itu ngejelasinnya ke ini. Habis itu ngejelasinnya ke bagian ini. Lebih ke step by step. Ya, step by step. Oke. Tapi yang jelas ini ya, oke lah, setiap orang pasti punya rasa ketakutan, rasa malu mungkin ya. Tapi Mas Faisal sampai saat ini sudah bisa memanage rasa malunya, iya sih, menanggulangi rasa malunya, rasa mindernya, betul. Dengan tadi itu ya, dilatih lah sebelum presentasi itu dilatih, sebelum tampil mungkin dilatih lagi. Betul. Oke. Ini ngomong-ngomong duduknya udah enak belum nih, Mas Faisal? Udah? Enggak. Udah relax. Iya, relax. Ini yang kurang apa coba? Apa? Minuman. Oh iya sih, benar. Tahu nggak Mas Faisal? Apa dari tuh? episode 1 sampai episode 5, itu tiap kali take podcast itu belum pernah ada minuman. Oh iya ya. Padahal ini ada gelas nih. Tadinya tuh ini buat pajangan nih Mas Faisal. Tapi karena nggak pernah diisi air, udahlah nggak usah buat pajangan. Kalau emang mau ditaruh di meja, kasih minuman. Ya mesti, ya kurang minum ya. Kurang minum. Ini Mas Faisal haus nggak nih? Lumayan sih. Lumayan. Tuh. Tak bilangin loh. Meskipun kita ini podcast hanya beberapa menit, tapi haus asli. Oke. Ngomong-ngomong nih, Mas Faisal. Mas Faisal kan udah gabung di Si Bambu. Otomatis Si Bambu Studio udah punya 3 desainer interior. Nah, kira-kira dari 2 desainer interior yang lain, apa sih yang bedain Mas Faisal dengan yang lain tuh? Oke. Mungkin lebih ke background ya. Kalau aku tuh dulu pas masuk ke dunia interior designer, yang banyak proyek yang aku kerjain itu rata-rata adalah kantor. Interior kantor. Interior kantor. Walaupun aku kadang-kadang ya nggak jadi desainer utamanya atau misalkan aku supporting, tapi emang lebih sering itu ngerjain project interior kantor. Gitu. Apakah ada beda Mas? Kayak misalkan pendekatannya mendesain interior kantor dengan interior rumah tuh beda nggak pendekatannya?
Jadi kalau aku rasa gini, kalau untuk kantor itu lebih sering ke corporate ya. Oke. Mereka tuh banyak menaruh elemen corporate identity. Oke. Identitas si korporasi mereka. Oke, misalkan kayak apa misalkan? Contoh misalkan simpelnya aja ya. Oh, Bank A. Jadi Oke. mereka terkenal dengan warna merahnya. Jadi kalau misalkan kita di receptionist, Ya. setelah naruh logo biasanya mungkin elemen-elemen lainnya warna-warna biasa ya, kayak warna putih, terus ada aksen kayu. Iya. Cuman kadang-kadang untuk meja kursi bench-benchnya kita bikin warna merah, atau misalkan kursi-kursi hadapnya kita kasih fabriknya pakai yang warna merah. Jadi corporate identity itu sesuatu hal yang penting. Oke. Dulu di spesifikasi di desainer interior kantor. Terus sekarang pindah di Vibambu yang notabene spesialisnya rumah. Spesialisnya rumah. Betul. Nah, penyesuaian apa yang dilakukan Mas Faisal sejak bergabung di Vibambu nih? Jujur pada saat gabung ke Vibambu itu banyak banget yang harus aku sesuaiin ya. Contohnya dari tempo. Vibambu itu tuh temponya cepat. Aku bilang itu cepat. Cepatnya tuh gimana maksudnya? Jadi target seminggu, ya kan, seminggu presentasi awal, terus seminggu berikutnya untuk revisi, seminggu berikutnya final. Nah terkadang kan nggak semua office ya menurut yang aku dari pengalaman aku sendiri ya. Kadang-kadang nggak secepat itu juga. Bisa jadi dari kliennya yang kadang-kadang, ya mas, belum nih mas, belum aku koreksi. Aduh mas, belum aku revisi. Aduh mas, aku mau cari alternatif lain. Nah, itu kan macam-macam ya. Tapi kalau si Bambu tuh udah punya pakemnya sendiri. Seminggu untuk. Gitu. Berarti apa namanya ya? Ini lebih ke manajemen waktu ya. Masalah schedule dari si Bambu ini termasuk cepat ya berarti? Termasuk cepat. Terus selain dari itu, aplikasi yang digunakan. Aku tuh biasa megang V-Ray. Rendernya pakai V-Ray? Iya, udah sama aku bekerja tuh aku ngerender tuh pasti pakai V-Ray. Nah, dulu waktu kuliah pun juga? Oh, justru pas waktu kuliah aku pakai Lumion. Oh, Lumion, V-Ray. Berarti yang sekarang pakai Enscape. Sama sekali belum pernah pegang. Belum pernah. Terus gimana tuh? Wah, luar biasa sih. Jadi bener-bener tuh sambil megang project, terus juga harus nge-explore si Enscape. Nah itu ya lumayan lah. Lumayan ya. Cuman ya karena ada teman-teman dari tim juga yang menurut aku sih, tim si Bambu tuh suportif banget. Untuk kayak teman-teman sesama desainer tuh saling ngebantuin lah. Kayak aku nanya, mas ini gimana, itu langsung dibantuin, langsung dikasih tahu. Ini caranya gini mas, caranya gini mas. Berarti iklim dari tim si Bambu ini sangat kondusif dan sportif. Ya, sangat sehat. Sangat sehat ya. Betul. Tapi emang pernah punya pengalaman yang gak sehat di pekerjaan mungkin? Ya punya, mungkin itu udah jadi konsumsi sehari-hari ya. Konsumsi sehari-hari, mungkin beberapa teman ya, aku nggak bilang semua, tapi beberapa teman pasti tahu lah yang namanya toxic place office gitu ya. Ya. Nah ya. Dan menurutku untuk standar si Bambu itu tuh bisa dibilang nggak toxic. Sama sekali nggak toksik menurutku. Sama sekali. Ya sekalipun ada argumentasi ataupun ya agak-agak selek-selek dikit, tapi nggak ada yang ranah ke sana sih. Oke, itu teman-teman. Kira-kira teman-teman yang dengerin Mas Faisal makin tertarik nggak buat gabung ke si Bambu? Masih ada slot nih. Apa Mas Agus? Kita butuh apa lagi nih? Masih ada drafter, masih ada ini yang ini beli-beli gorengan kosong nih. Belum ada lagi. Ya. Oke, Mas Faisal. Sebenarnya dulu lulus kuliah tuh tahun berapa sih? Kalau aku tuh lulus kuliah 2016. Itu habis lulus kuliah apakah langsung di desainer interior atau gimana? Oh enggak. Jadi itu sebenarnya dari sebelum lulus ya, itu aku udah ikut magang. Magang ke konsultan arsitektur itu udah pernah, tapi waktu itu pernah mengerjakan proyek kawasan Queen
di Kalimantan. Apa? Queen. Ya, Desa Queen. Jadi itu dia kesultanan yang ada di Kalimantan Selatan. Oke, Kalimantan saya Selatan. malah baru tahu nih. Jadi Iya. ada arsitek utamanya. Nah, aku di bawahnya beliau. Waktu itu ada teman-teman juga. Jadi aku waktu itu ngajak teman yang satu alumni. Oke. Alumni Gundar. Terus yaudah gabung aja yuk, bantuin gue ngerjain project ini gitu. Ya, gabung ya, kita buat gambar kerjanya juga, kita buat desainnya. Nah itu sih. Terus ya nggak lama, mungkin kan pas masa magang udah habis, yang ngelamar lagi. Nah, akhirnya barulah masuk ke interior design. Aku tuh cukup loncat-loncat sih. Loncat-loncat. tapi ini memang dari dulu suka di interior design atau gimana? Iya. Nah gini. Gimana? Sebenarnya tuh ke interior design tuh lebih karena kecemplung. Nggak sengaja berarti kalau kecemplung. Iya. Gimana? Cuman ketika kecemplung, kok jadi seneng. Terlanjur basah ya? Iya sudah terlanjur basah. Terlanjur basah sekalian menyelam. Iya. Ya. Makanya. Tapi nggak kehabisan napas kan kalau nyelam? Enggak lah. Nggak bosen. Oke. Nah, itu gimana tuh ceritanya kok bisa kecemplung? Emang apakah awalnya pengen ini terus kok ternyata job desk-nya ini atau gimana? Iya. Jadi ceritanya banyak ya. Tapi dipersingkat aja mas. Oh iya benar. Itu kasihan tuh yang kamera tuh dah kode-kode. Udah capek ya. Udah gini lah intinya. Iya. Jadi setelah yang dari konsultan arsitek, terus kan ngelamar lagi, masuk ke konsultan interior. Nah, pas masuk konsultan interior, itu awalnya aku nggak ngelamar jadi interior designer, tapi aku ngelamar jadi drafter. Jadi ngegambar gambar kerja. Iya, gambar kerja interior. Nah itu sempat ngebantuin senior. Nah, jadi tuh aku di komplainnya sama atasan PIC ku tuh nggambar kerja tuh lama banget. Bikin gambar kerja tuh lama banget. Komplain tuh. Iya, ngedraft tuh lama banget. Terus sampai akhirnya disuruh. Tapi emang gambar kerja tuh ini sih mas. Apa? Menurutku pekerjaan susah sih. Susah asli. Emang. Lanjut. Ya jadi udah lama terus akhirnya mungkin ya ada teman-temanku juga di situ. Ya udah, ini ada kantor kita layoutnya segini. Coba kamu desain deh masing-masing terserah. Nah kebetulan pas aku ngedesain, yang paling hasilnya cepat dan sesuai aku. Oke. Jadi akhirnya yaudah deh, kamu ngerjain interior design aja, bantuin ini, sering kayak gitu. Berarti menemukan bakat terpendamnya di situ. Tuh teman-teman, kalau kalian dihadapkan pada suatu hal yang mungkin kurang sesuai dengan keinginan kalian itu nggak masalah. Mungkin itu adalah bentuk dari Tuhan memberikan pencerahan buat kalian. Oh ternyata kalian punya bakat di sini, itu kan. Oke. Nah, udah nih jadi fokus di interior designer. Nah, sebenarnya Mas Faisal, yang harus dipunyai oleh seorang interior designer itu apa sih? Ya biar optimal lah dalam mendeliver suatu desain. Itu apa sih yang perlu dibutuhkan seorang interior designer? Oke, mungkin ini opiniku ya, pendapatku ya. Iya, ini kan pengalamanku yang baru ya seginilah ya. Segininya Mas Faisal tuh seberapa? Ya. Kalau dari pengalamanku sih yang penting rasa dulu deh. Rasa dulu. Jadi beda ya kalau ngomong sama orang yang udah berumah tangga itu memang bilang rasa itu lebih menghayati, lebih menjiwai karena rasanya itu sudah rasa yang real, bukan cita-cita monyet. Udah. Rasanya di sini tuh ketika kita ketemu klien, terus ketika kita mendesain interior, aku tuh berpikir emosi apa sih yang pengen kita timbulkan? Emosi apa yang ingin kita timbulkan? Apakah kita pengen menimbulkan perasaan yang nyaman, hangat, tenang, enak, atau hening gitu kan? Rasa yang enak. Iya gitu deh. Enak ya maksudnya itulah. Ya nyaman lah ya. Nyaman. Perasaan yang nyaman atau gimana? Itu sih yang penting. Jadi sense. Ya, kepekaan terhadap perasaan tuh penting menurutku. Oke.
Jadi makanya di situ kan kita sebagai interior designer bukan cuma hanya mendesain, tapi kita juga harus ngobrol sama si klien, sama sang klien. Jadi sedikit ngulik lah backgroundnya apa, hobinya apa, terus minatnya gimana. Oke. Terkadang tuh kita bisa dapet yang dia suka ketika kita ngobrol sama mereka tuh. Oh, hobinya tuh misalkan ini, hobi itu misalkan ini, atau yang hobi-hobi yang unik lah. Di situ tuh kita bisa dapat gitu. Oh, jadi sebenarnya tuh yang dia mau tuh ini gitu. Dapat insight ya dari obrolan nguliknya itu. Dari ngobrolan nguliknya itu. Oke, jadi lebih ke kepekaan ya. Kepekaan yang harus dimiliki seorang interior designer ya. Betul. Kalau perkara teknis-teknis lainnya kan ya itu bisa di ini deh berdasarkan jam terbang sih. Mas Faisal aja gabung si Bambu belum pernah pakai Enscape sebelumnya, langsung bisa loh. Sambil kerja sambil belajar ternyata langsung bisa. Dan sebentar lagi hasil karyanya Mas Faisal akan segera terbit. Kayak majalah. Segera kita rilis di medsos kita ya, di IG. Iya. Di YouTube. Oke. Nanti kita loket hasilnya Mas Faisal ya. Wah, sekut banget. Oke, Mas Faisal. Selama jadi desainer interior ya, selama berkecimpung di dunia kerja, ada nggak hal-hal yang mungkin belum tercapai dan ingin dicapai mungkin ke depannya? Apa kira-kira? Kalau untuk keinginan yang dicapai sih mungkin ini ya, aku tuh pengen punya gaya tersendiri yang, oh ini loh gaya desain aku tuh seperti ini gitu loh. Jadi terkadang kan ada orang yang udah 3 tahun, 4 tahun atau bahkan even kayak 5 tahun bekerja di interior designer, terkadang kayak ngerasa, gue belum dapat nih feel yang menjadikan diri gue sendiri. Nah, itu sih. Aku yakin selama dengan bergabungnya sama si Bambu, aku rasa aku bisa gitu loh, dapetin ini loh ciri khas desain aku tuh seperti ini gitu. Tarikan garis tanganku tuh seperti ini. Gitu. Ini apa namanya? Apa ya? Kayak ini ya, signaturenya Mas Faisal tuh bakal dapat gitu ya. Misalkan orang lihat, wah kalau ada tone kayak gini tuh pasti desainnya Mas Faisal. Gitu ya, dimaksud Mas Faisal tuh. Betul. Oke, wah. Kita tunggu aja ya kiprah dari Mas Faisal di si Bambu Studio. Tentunya dengan karya-karya yang spektakuler dan tentunya menginspirasi. Oke, Mas Faisal. Terakhir, pesan apa yang ingin Mas Faisal sampaikan buat si Bambu Studio ya tentunya, supaya bisa lebih jaya di udara? Oke. Door. Aku punya satu yang mungkin aku belum pernah mengalami di kantor lain ya. Oke. Si Bambu itu punya rona positif. Rona positif. Bukan rona positif, atau emosi yang positif gitu. Jadi kita masuk kerja, itu kayak wah kita jadi semangat untuk bekerja, semangat untuk menghasilkan karya, semangat untuk beraktivitas gitu kan. Dan jargonnya si Bambu itu kan setiap rumah punya cerita ya. Yes. Ya kan. Jadi hal-hal yang positif dari si Bambu itu aku berharap sih bisa menular juga ke klien atau ke teman-teman yang nonton IG ini atau yang nonton stream ini. Itu sih. Terus juga ya keep it positive ya. Keep it positive ya. Alright. Thanks for your attention. Yes, sir. Belepotan jadinya. Iya nih. Iya tapi itu tadi pesan yang sangat-sangat ini ya, memang harus kita tularkan karena semangat positif kita, semangat kita dalam bekerja, iklim-iklim yang kondusif ini harus kita tularkan karena bagaimanapun juga itulah pentingnya kita saling menularkan kebaikan. Betul. Dan juga tadi pesan dari si Bambu Studio, setiap rumah punya cerita. Karena masalah rumah itu bagus atau tidaknya itu relatif.
Tapi yang jelas setiap rumah itu punya cerita. Itu dia. Thank you Mas Faisal udah datang di podcast Ruang Cerita di episode kelima ini. Mudah-mudahan kita bisa menyambangi Mas Faisal nanti ketika di Bogor. Dan apa ya? Kita bisa take lagi podcast ya. Dengan topik-topik yang berbeda, dengan cerita-cerita yang berbeda lagi. Oke. Dan bisalah kita karaoke lagi lah. Boleh. Wah, Arctic Monkey nih keren nih, asli sekut. Oke, teman-teman, jangan lupa like, subscribe dan komen buat kemajuan dari podcast Ruang Cerita dan mensupport hasil karya-karya anak bangsa tentunya. Terima kasih udah nonton dan kita mohon maaf ya kalau ada tutur kata yang salah. Saya Nizar. Saya Faisal. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.